min mawarisihima, kesimpulan dari makna makrifat dan tauhid. Nanti satu persatu uraiannya dijelaskan berikutnya. Amma tauhidu, adapun utawi pengertian tauhid, fahuwa mangka iku utawi tauhid, iku ifradul kidami, yaitu nyewijiaken zat yang maha esa, yang maha kodim, anil khudusi, jauh dari sifat baru, wal a'rodi, dan jauh dari hal-hal yang baru datang. Ifradul kidam anil hadisi, dari hal-hal yang membuat baru. Wal ikbalu, ai utawi tauhid, iku juga al ikbalu, merupakan madep alal kodimi, terhadap dat kang maha kodim. Hatta layashhadu, sehingga tidak menyaksikan sapa wong, tidak menyatakan sapa wong, nafsahu pada pribadinya dia, menyatakan fadlan ing suatu keunggulan, an ghairihi, dari selain Allah. Artinya yang unggul hanya Allah, yang ada hanya Allah, dan yang nampak hanya Allah. Selain Allah tidak ada suatu kelebihan, suatu keunggulan, apalagi suatu keistimewaan. Li'anahu, karena sesungguhnya kelakuan, isine kelakuan, lau syahada nafsahu, lamunan ningali sapa wong nafsahu dalam dirinya sendiri, ada orang menyaksikan dalam dirinya sendiri, bihali tauhidil haq, ketika meyakini tentang keesaan Allah ta'ala halimah luhur sapa al-haq, au ghairahu, ketika orang merasakan dirinya ketika bertauhid, menyaksikan ada yang lain dalam dirinya, au ghairahu, itu ada selain Allah dalam dirinya, lakana, maka pasti orang tersebut iku musnian, orang yang mensekutukan, orang yang menduakan, berarti bukan muwahhid. Jadi tauhid itu betul-betul murni, tidak ada selain Allah dalam dirinya. Kalau sampai merasakan ada selain Allah dalam dirinya, berarti orang tersebut belum muwahhid, belum mentauhidkan secara hakiki. La muwahidan, bukan kategori orang yang mentauhidkan zatahu, ing zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadimah, kang punya sifat dahulu, biwasfil wahdaniyati, dengan memiliki sifat wahdaniyah, mau sifatan hale memiliki sifat wahdaniyah, wabinaktil fardaniyati, dengan sifat esanya Allah, ijene Allah, man'utatan, juga Allah memiliki sifat fardaniyah. Artinya sama pengertian fardaniyah, wahdaniyah, ahadiyah, itu sama, hanya nanti beda uraian saja. Wasifatul muhdasati, utawi pengertian sifat-sifat yang dikategorikan baru, contohnya bayane muhdasat minal musyakalah, artinya berbentuk, wal mumasalah, ada contoh-contohnya, wal itisol, bisa nyambung, wal infisol,
bisa lepas, wal muqaranah bisa bersamaan, wal mujawaroh bisa berdampingan, wal mukhalatoh bisa bercampur, wal khulul bisa masuk, wal khuruj bisa keluar, wad dukhul tegese bisa masuk, wat tagyir bisa berubah, waz zawal bisa hilang, wat tabaddul bisa diganti, wal intikal lan bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifatul muhdasat itu min qudsidatihi, artinya dijauhkan dari sifat kudus zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak akan ada mumasalah dalam zat Allah, tidak akan ada musyakalah, tidak akan bisa nyambung dengan siapapun, atau pisah, muqaranah, mujawaroh, mukhalathah. Betul-betul Allah itu suci dari semuanya. Kalau kita kan bisa ketemu, bisa ada kemiripan, bisa keluar masuk, tapi zat Allah tidak akan kena istilah-istilah seperti itu. Singkatnya ngomong, Allah tidak akan pernah terkena ruang dan dimensi waktu, apapun bentuknya. Jauh dari pengertian ruang dan dimensi waktu. Wa nazahatu sifatihi, utawi kesucian sifat Allah atau bersihkannya sifat Allah, iku maslubiyatun, punya sifat salbiyah. Artinya salbiyah itu menafikan semuanya, kayak musyakalah, mumasalah, itisol, muqaranah, mujawaroh, mukhalathah, itu dilepas semua oleh Allah. Dalam arti Allah tidak akan memiliki karakter seperti itu, karena Allah punya sifat salbiyah. Salbiyah itu akan menepis apapun yang sifatnya itu baru. Itu namanya salbiyah. Wala yungsabu, juga tidak akan disandarkan apa nuksonun, sifat kurang atau sifat cacat, sifat lemah, ila kamali jamalihi, terhadap kesempurnaan sifat jamalnya Allah. Wa kamalu jamali ahadiyatihi, utawi kesempurnaan sifat jamal keesaan Allah, iku mubarraun, dibersihkan, an wasomati mulahadatil afkar, dibersihkan dari cacatnya dalam ruang lingkup alam berpikir. Artinya sebersih apapun pikiran kita nggak akan mampu menangkap kesucian jamal Allah. Tuh. Sekalipun sejernih apapun kita berpikir, sebening apapun kita berpikir, belum mampu nyampe pada kesucian sifat jamalnya Allah. Wa jalalu somadiyatihi, utawi keagungan sifat somadnya Allah, iku mu'ron atau mu'aron, dijauhkan, an muzahamati mulabasatil adkar, secara sederhana tidak rame dipublikasikan. Itu aja bahasa sederhananya. Keagungan sifat somadullah, dat yang dituju, itu dijauhkan dari desekane rame wong mikir. Jadi ramenya berpikir ini tidak akan mampu mempubliser sifat jamal somadullahnya Allah. Artinya apa? Sangat sedikit orang yang bisa memahami jalal somadnya Allah. Karena apa? Tidak akan rame dipublikasikan. Bahasanya orang yang bisa merasakan keagungan sifat somadnya Allah itu
sangat-sangat aqallul minal qalil, sangat-sangat sedikit. Jadi bahasa terjemahnya itu wa jalalu samadiyatihi mu'arron den kosongaken an muzahamati mulabasatil adkar andoh saking desekan tempel-tempelane pikiran. Ini makna gandulnya begitu. Terjemahnya tidak ramai dipublikasikan. Tuh. Jarang orang yang mempublikasikan sifat jalal somatnya Allah tuh, sangat jarang. Dokot akan sempit. Opo ibaratul mubarizin fimidanil fasoha an wasfi kibriyaihi. Dokot sangat sempit. Opo ibaratul mubarizin, ungkapannya orang-orang yang ingin mengungkapkan fimidanil fasoha, dalam luasnya sastra yang tertinggi, anwasfi kibriyaihi, dari mensifati sifat kibriyanya Allah. Terjemahnya gimana? Sehebat apapun sebuah redaksi untuk mengurai sifat kibirnya Allah, tidak akan bisa. Bahasanya seperti itu. Sehebat apapun sebuah redaksi, sebuah naskah, sebuah teks untuk mengurai sifat kibirnya Allah, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Itu terjemahnya begitu. Kalau diartikan secara letterlak ya begitu. Dokot sempit opo ibaratul mubarizin fimidanil fasoha an wasfi kibriyaihi. Makna terjemahnya, sehebat apapun sebuah redaksi, ya, sebuah ibarat untuk mengurai sifat kibirnya Allah, tidak akan mampu. Artinya akan kehabisan tinta, akan kehabisan pikiran, akan kehabisan segalanya untuk mengungkap kebesaran sifat kibirnya Allah. Itu maksudnya begitu. Wa ajaza, dan jelas tidak akan mampu, akan lemah. Opo bayanus sabikin, penjelasan orang-orang terdahulu di arasatil ma'rifati, dalam luasnya pemahaman antakrifidatihi, untuk mendefinisikan zatnya Allah. Maksudnya, sekalipun ulama-ulama terdahulu, orang-orang top terdahulu yang begitu luas pemahamannya, ini gak akan mampu untuk membuat definisi zat Allah. Karena apa? Jelas tidak terkena ruang dan dimensi waktu. Mau bikin definisi bagaimana? Akan kehabisan akal, kehabisan pikiran, kehabisan tenaga, dan tidak ketemu definisinya. Kalau ingin mendefinisikan zatnya Allah. Seperti itu maksudnya. Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Ta'ala luhur opo idrokuhu, menangkap zat Allah, an munawalatil hawas wa muhawalatil qiyas. Artinya gimana? Tidak akan bisa tergapai semua indera yang ada, wa muhawalatil qiyas, sekalipun logika yang secemerlang mungkin untuk menganalisa, mendiagnosa tentang zat Allah, tidak akan mampu. Masih jauh, belum akan bisa sampai kepada Allah. Walaysa li ashabil basair fi asyiati anwari azamati sabilu ta'ami wa taghashi. Walaysa, lan tidak ditemukan, li ashabil basair, bagi mereka-mereka yang memiliki pandangan jiwa yang lembut, fi asyiati anwari azamati, dalam sengatan keagungan nur Allah,
opo sabilut ta'ami wat tagosi. Maksudnya gimana? Sehebat apapun basiratul qalb, pandangan hati yang lembut sehebat apapun akan buta ketika menangkap sorotan keagungan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan buta mata hati kita. Watagosi akan tenggelam mata hati kita. Artinya kelabakan nih ngono. Ibarat dalam srengenge, blereng matai. Gambaran seperti itu. Akan blereng. Nggak akan mampu lama. Akan blereng pasti. Sehingga apa? Jalan yang paling tepat hanya bisa dirasakan dalam lubuk hati yang paling dalam. Inkulta, kalau kamu belum paham, kamu bertanya. Inkulta itu maknanya kalau kamu bertanya. Berarti kan belum paham. Aina, kalau begitu Allah di mana? Fal makan kholquhu. Tempat ini adalah ciptaannya. Wa inkulta, kalau Anda masih belum paham tentang tauhid tadi, mata, kapan dan lagi apa Allah? Fazaman ijaduhu. Utawi waktu, iku ijaduhu. Hasil karya Allah, ciptaannya Allah juga. Wa inkulta, kalau kamu bertanya lagi karena belum paham tentang tauhid, kaifa? Bagaimana caranya mengenal Allah? Fal musyabbaha wal kaif maf'ulatun. Cara dan upaya itu juga Allah yang menciptakan. Wa in kulta, kalau kamu bertanya lagi, kam. Kalau begitu berapa dan bagaimana kadarnya Allah? Wal miqdar, fal miqdar wal kaimah maj'uluhu. Utawi ukuran wal kamiyah dan utawi bilangan iku maj'uluhu juga diciptakan oleh Allah. Allah al-azal wal abad mundarajun tahta ihatotihi. Utawi zaman azali wal abad, sekalipun waktu yang diabadikan, iku mundarajun masuk tahta ihatotihi, dalam naungan kontrol Allah. Sekalipun sorga ya, sorga mu'abbad, selama-lamanya, itu juga baru sifatnya. Karena apa? Itu dalam ruang lingkup kontrolnya Allah. Dalam pantauan CCTV-nya Allah. Tetap hadis sifatnya. Hadis tapi yang diabadikan. Seperti sorga itu kan juga makhluk. Tapi sifatnya diabadikan. Wal kaunu utawi makhluk, wal makanu dan tempat, iku muntawin, kelempit, melebu atau masuk, fi bisatihi, dalam naungan Allah. Kullu ma yasa'u fil aqli wal fahmi, apapun yang masuk dalam logika berpikir, wal fahmi dan pemahaman, wal hawas dan indera yang 5 ini, wal qiyas dan semua analog-analog yang ada, itu juga masuk dalam bisatnya Allah. Maksud bisat itu dalam pengaruh kebesaran Allah. Zatullah utawi zat Allah iku muqaddasatun, betul-betul dibersihkan, dijauhkan anhu dari semuanya, entah itu hawas, akal, faham, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika ada bahasa qul huwallahu ahad,
kata-kata ahad ini bukan bilangan. Makanya karena apa? Bilangan itu ciptaannya Allah. Jadi ahadiyahnya Allah itu bukan bilangan. Atau bahasanya wahid juga bukan bilangan. Karena kalau bilangan itu pasti ada kekosongan di depan dulu. Sebelum satu kan pasti ada nol dulu. Makanya ahad di sana bukan bilangan. Wahid juga bukan bilangan. Antara ahad dan wahid itu perbedaannya cuman yang ahad pertama itu nafyul juz'iyah. Allah tidak tersusun dari susunan partikel. Kalau wahid, Allah tidak tersusun dari apa namanya? Jismiyah. Itu bedanya itu. Kalau kita kan tersusun semua, Pak. Ya tersusun dari partikel, tersusun dari jasad. Kalau Allah enggak tersusun dari kedua-duanya. Makanya tidak dianggap bilangan, kaif, kam, ataupun yang lainnya. Itu perbedaannya seperti itu. Supaya tahu aja dulu tentang tauhid. Idkulu dalik. Karena semua yang ada, yang selain Allah maksudnya, iku muhdasun, sifatnya baru. Apapun bentuknya, bagaimanapun namanya, selain Allah, itu baru. Artinya dimunculkan, bukan muncul sendiri, tapi dimunculkan. Muhdasun, dimunculkan, diciptakan. Lawal muhdasu, utawi sesuatu yang dimunculkan, ikula yudroku, tidak bakal bisa dipahami ilal muhdisu, kecuali zat yang memunculkan atau mewujudkan. Yang bisa memahami muhdas hanya al-muhdis. Iya, karena karyanya sendiri. Ini karya saya, yang munculkan saya, kata Allah. Maka yang tahu muhdas ya al-muhdis. Itu pengertian seperti itu. Utawi muhdis atau boleh muhdas iku dalilu wujudihi. Utawi muhdis iku dalilu wujudihi, merupakan indikasi wujudnya al-muhdas. Jadi muhdis itu adalah dalilnya al-muhdas. Bukan al-muhdas dalilnya al-muhdis, bukan. Kalau orang ahli kalam itu menjadikan alam ini sebagai dalil. Wujudnya Allah, dalilnya alam. Itu orang kalam ya. Tapi kalau orang tasawuf dibalik. Wujudnya alam, dalilnya Allah. Artinya apa? Allah ad-dalil wal madlul. Tanpa alam, Allah sudah menunjukkan eksistensi wujudnya. Artinya tidak bergantung pada alam. Kalau yang pertama, ilmu kalam kan bertendensinya ke alam. Dalil wujudnya Allah itu alam. Ketika di soal, kalau alam nggak ada, manakah dalil wujudnya Allah? Mauquf, nggak bisa jawab. Kehilangan dalil kan? Makanya dibalik teorinya. Wujudnya alam, dalilnya Allah. Berarti ad-dalil wal madlul huwa Allah. Seperti itu gambarannya. Wa burhanu syuhudihi, utawi dalil merasakan kehadiran al-muhdis iku al-idrok fi hadal maqam, dalam level ini ajazun, akan lemah. Artinya dalil untuk merasakan kehadiran al-muhdis yang ditangkap oleh idrok
ditangkap oleh pemahaman akan lemah. Makanya harus dibalik. Supaya jangan lemah, dibalik. Wal ajzu utawi lemah andarki idroki, menemukan sesuatu yang harusnya dipahami. Ya Allah kan harusnya kita pahami, kita imani. Iku idrokun sudah kategori menemukan. Jadi sederhananya begini. Tidak melihatnya kita kepada Allah, itulah hakikat kita melihat. Sederhananya itu. Kita kan nggak bisa melihat Allah nih. Kita nggak bisa mengidrok Allah. Tapi itulah hakikat kita idrok. Al-ajzu an idrokil idrok, idrokun. Ini ilmu mantek nih. Jadi tidak mampunya kita melihat Allah, tidak mampunya kita menemukan Allah, tidak mampunya kita memahami Allah, itulah hakikat menemukan, itulah hakikat memahami. Berarti kita harus mengakui lemahnya pemahaman kita, lemahnya mental kita, lemahnya iman kita. Karena iman kita itu seperti mata kelelawar, Pak. Di siang bolong nggak akan mampu melihat matahari. Jangankan matahari, makanannya sendiri yang di depan mata nggak kelihatan. Bukan berarti mataharinya nggak ada. Karena memang lemahnya mata kelelawar. Itulah maknanya tidak mampunya kita melihat Allah. Itulah hakikat kita melihat. Iya. Mau mampunya segitu. Jadi yakini bahwa tidak mampunya kita melihat Allah, itulah hakikat kita melihat. Jadi jangan dipaksakan. Kayak Nabi Musa tuh. Kan maksa kepengen weruh Gusti Allah. Akhirnya Allah kasih jawaban kan. Lantaroni, kamu gak akan mampu melihatku. Ketidakmampuan itu hakikat kamu melihatku. Hakikat kamu merasakan aku. Imani saja dalam rasa. Jangan dipaksakan untuk bisa dilihat ataupun di cover dalam pikiran Anda, jangan. Karena ini wilayahnya wilayah iman, wilayah imanu taklifi. Jadi iman yang sifatnya hanya dituntut, tuntutan iman. Sudah, yakini aja. Tuh, proses sambil berjalan. Tuh, jangan dipaksakan. Gusti Allah preben ya, kayak apa ya? Nah, jangan. Karena bahasa kayak apa, bagaimana, itu semua ciptaannya. Jadi untuk menangkap itu semua kepada Allah sulit nantinya. Sudah dirasakan aja. Tuh. Saya kan udah katakan bahwa ilmu itu di atas iman. Iman tuh paling rendah, Pak. Percaya aja dulu. Nah, ingin nambah, meresap kepercayaan itu harus ditopang dengan ilmu. Nah, seatasnya ilmu adalah rasa. Rasa itu di atas ilmu. Makanya orang dulu ngaji rasa. Nah, kesimpulannya, kalau Anda kepengen kenal Allah, sensitifkan rasa dalam jiwamu. Di situ ada Allah. Sifat Allah, asma Allah, af'alullah, adanya di rasa. Sejauh mana rasa Anda tersentuh dengan rasanya Allah. Begitu loh. Si rasanya Gusti Allah preben, ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wong judulnya klimak kok bahasa diungkapkan dengan gimana ya rasanya klimak. Ya udah, hanya dirasa yang bisa merasakan, yang bisa menikmati. Apanya? Caranya ya dianalisa, ditafakuri, ditadaburi. Jadi rasa itu paling tinggi. Pertama iman dulu. Nah, iman ini pondasi utama. Pokoknya walaupun kita nggak paham, percaya dulu Allah ada. Nah, setelah iman,
baru digodok, dikaji dengan ilmu. Nah, ilmu ini penengah-tengah nantinya untuk menarik rasa ke dalam iman. Nantinya ketika iman itu sudah diilmuni, sudah diberi wawasan luas imannya, wawasan luas akan naik ke rasa. Nanti semuanya itu kembali lagi ke iman nantinya. Balik mana di iman. Ya, ruhnya ilmu tetap nggak jauh beda, ruhnya ilmu. Topangannya itu ilmu. Ilmu. Kayak rasain nanti rasa itu keluar. Iya, makanya kan khairul umur awsatuha, itu tengah-tengahnya kan ilmu. Sebaik-baiknya apapun itu yang tengah-tengah. Iman tok nggak bagus. Ya percaya tok nggak ada ilmunya ya. Atau rasa doang, nggak ada kepercayaan. Hilang nantinya. Maka harus diikat dengan ilmu itu yang tengah-tengah. Untuk menjembatani antara iman dan rasa. Itu ilmu. Nah, kalau semuanya udah tercover, baru disebut imanul hakiki. Sempurna imannya. Kalau belum ditopang dengan ilmu, maka belum ada rasa iman nantinya. Tuh. Jadi imannya hanya iman-imanan. Masih liar. Belum bisa merasakan yang seutuhnya. Masih ngambang. La yasilu tidak akan mampu bikunhil wahid merasakan hakikat Allah zat yang maha wahid. Istilah tek ya zat kang maha esa, maha tunggal, maha suwiji. Sopo illal wahidu, hanya Allah yang tahu persisnya keahadiahannya Allah, ya hanya Allah. Kalau pengen seperti apa persisnya, yang tahu hanya Allah. Artinya apa? La ya'rifu zatallah illa zatullah. Sing paham betul zat Allah hanya Allah. Kita hanya suruh percaya saja. Makanya ketika dikejar oleh setan, Allah seperti apa? Allah bagaimana? Jawab, yang tahu Allah hanya Allah. Simpel jawabannya. Sudah diimani aja dulu. Nah nanti ketika sudah diimani, yang tahu hakikat Allah hanyalah Allah. Nah setelah diimani begitu, baru ditopang dengan ilmu. Nanti akan ada rasa. Pengertian layak rifullah ilallah tuh nanti akan dengan sendirinya. Karena satu sama lain rasa yang ada dalam diri kita nggak akan sama, Pak. Sekalipun kepalanya sama, tapi rasanya beda-beda. Sekalipun pikirannya sama, rambutnya sama, tapi rasanya beda-beda. Perasaannya orang beda-beda. Frekuensinya beda-beda. Satu sama lain nggak akan sama. Wa kullu ma intaha idrakul muwahhid ilai, utawi semua pencapaian intaha kang puncak, kang sampai, kang katog opo idrakul muwahhid, pemahamannya orang yang bertauhid ilaihi kepada Allah. Ini puncaknya pemahaman orang yang bertauhid kepada Allah. Iku fahuwa mangka utawi kullu ma intaha idrakul muwahhid iku ghayatu idrakihi, puncak kepahamannya dia. La ghayatal wahid, bukan puncaknya Allah, bukan. Tuh. Bisa dipahami ya? Jadi puncak pemahamannya atau pencapaiannya orang bertauhid itu adalah puncak cara berpikirnya orang itu. Pribadi, wis kadung mentok pikirannya iki. Mentoknya semono. Bukan
Bukan puncak zat Allahnya, bukan, tapi mentok pemahaman Anda segitu. Makanya saya berikan sederhana kunci simpel, teori kaca tuh, ya memang puncaknya segitu. Sudah, jangan memaksakan diri, jebol nantinya, nggak kuat, overhaul nantinya, iya kan? Jadi puncaknya orang bertauhid, pemahaman tauhid itu puncaknya pemikiran orang itu. Sampai pole tekan disok. Sampai mikir itu. Ketika habis pol mentok pada satu titik yang tidak bisa terbagi, ya itulah pole pikiran sampean. Duduk pole Gusti Allah lah, Mas. Pole pikiran kita. Itu sederhananya begitu. Andalika jauh sekali. Andalika andoh saking idrok uluwan kabiron. Wah, wis tidak bisa terbatas, tidak bisa tersentuh uluwan kabiron tuh. Maha luhur. Wis semaha, wis nggak bisa ngomong lah. Cara kasar ngomong. Sulit untuk ditangkap dengan istilah manapun, dengan logika apapun. Sulit untuk dicapai. Makanya pencapaian kita maksimalnya cermin hati kita bersih. Itu maksimalnya. Kalau bersih, nanti gelombang rasa itu akan ada di sana. Wa kullu man idda'a, utawi setiap orang idda'a yang mengaku-ngaku, orang yang mengaku-ngaku anna ma'rifatal wahid, orang yang mengaku-ngaku memahami zat Allah yang maha ahad, munhasiratun, bisa di cover, bisa ditangkap, fi ma'rifatihi, dalam pemahamannya dia, fahuwa, orang tersebut, bil hakikat, secara hakiki, iku mamkurun, ketipu, wa magrurun, dan terjebak. Orang yang ngaku-ngaku memahami Allah Al-Wahid, dia sudah pol paham Allah Al-Wahid, orang itu pikirannya kebalik dan terjebak. Ya iya, ilusi. Akhirnya blank kan. Nggih. Gurur nantinya. Orang yang mengaku-ngaku paham zat Allah, paham keesaan Allah. Artinya orang ngaku, saya beriman kepada Allah. Saya paham betul Allah itu esa. Nah, orang seperti itu magrur. Karena apa? Wis menang mantep, yakin. Kayak Gusti Allah wis ana ning ati dheweke kabeh. Ya kejeblok. Mamkurun, kena tipu. Wa magrurun, dan kejebak. Wa qauluhu ta'ala, utawi firman Allah, wa gharrakum billahil ghurur. Wa gharra, lan bujuk, menjebak, menipu kum ing sira kabeh, billahi, kelawan Allah, opo al-ghurur, sebuah jebakan. Artinya kita banyak terjebak dalam kebenaran. Memahami kebenaran Allah kita terjebak. Memahami keesaan Allah kita terjebak. Memahami wahdaniyatullah kita kejebak. Berarti kesimpulannya tauhid kita itu sudah pol, hanya pikiran polnya kita memahami tauhid, bukan memahami Allah. Seperti itu aja. Pemahaman kita tentang tauhid wis mentok-tok pol, kemampuan sampai segitu. Ya belum sampai kepada ahadiyatullah. Belum sampai. Ya hanya mentoknya pikiran kita, mentoknya hati kita saja. Makanya disederhanakan teori kaca itu. Ketika kacanya itu ukuran
1 meter persegi, ya akan menangkap Allah 1 meter persegi. Kan begitu logikanya. Nggak mungkin semuanya, wong Allah tidak terkena ruang dan dimensi waktu. Akal kita itu berada dalam ruang dan dimensi waktu. Tergantung akalnya sebesar mana. Tuh. Tapi mereka yakin sekali bahwa Tuhan itu ada di atas aras ya. Gimana? Ya mereka yakin sekali bahwa Tuhan itu ada di atas aras. Ya enggak lah. Ya mereka tuh maksudnya. Enggak. Iya padahal ini ada terlepas dari visual. Tertipu. Iya. Iya ayat kan? Iya. Maksudnya kata-kata istiwa, teks istiwa itu kan ada ulama yang nggak berani mentafsiri. Karena istiwa itu masih samar. Istiwa yang dikehendaki Allah dengan istiwa yang dikehendaki kita itu nggak akan sama, Mbak Hadi. Gitu. Innallaha istawa alal arsy tuh. Dari Pak yakin sekali sebeli Mbak Unu pahami semono. Pahami semono. Iya. Bisa lihatnya dianya tuh sekarang kan Tuhan itu udah ada di atas aras. Kamu kan pahami. Ini untuk menangkalnya dari ini nih maksudnya. Ya kalau istilah aras itu kalau boleh disederhanakan istilah itu ibarat mesin penggerak alam semesta sebenarnya. Kalau diistilahkan di atasnya aras itu ada lagi puncaknya alam malakut. Jadi alam itu ada alam syahadat ya. Disebut alamul mulki. Namanya alam kasar, alam materi. Alam yang bisa ditangkap oleh indera yang 5. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Itu namanya alamul mulki. Disebut alam mulki atau alam syahada. Alam kasar. Ada yang namanya alam malakut atau alam gaib. Nah sebelum mencapai alam malakut saja ini ada tengah-tengahnya namanya alam jabarut. Jabarut itu ibarat alam magnet. Jadi ini alamul mulki, alam syahada ya, alam fisik. Ini alam malakut, tengah-tengahnya itu ada jabarut. Ada jabarut tengah-tengahnya itu. Lah, alam malakut puncaknya itu Sidratul Muntaha. Ya. Di banyak hari. Jadi, ini baik-baik banyak. Nah, ini baik-baik banyak ini. Break. Iya, maksudnya mereka tuh Ya, sampai ya sungguh sangat berani mengatakan bahwa Allah di atas aras tuh. Padahal ya memang karena ya tadi ini masih pas penanggalan. iya penangkalnya itu. Wa gharrakum billahil ghurur. Yang termasuk itu juga. Iya. Ya sebenarnya perlu dibahas saya kan sudah sebenarnya nih. Nguri, seperti nguri. Iya.
Di tengah-tengahnya Pak Yai aku alamat magnetnya apa? Magnet. Jabarut namanya. Enak banget semuanya. Pahamnya alamat magnet tapi. Oh, masih jenengan itu ya. Tuh. Iya, Chef. Ini Dia nih. Oh iya. Masa Ya, makam dia. ya makan. Alam syahadah atau disebut dunia atau alamul mulki ya. Ini bahasa Quran ini. Alamul mulki wasyahadah. Jadi bahasa alam kasar itu ada dua lafaz teknya. Bisa alamul mulki, alam syahadah. Yang nomor dua, alam gaib atau alam malakut. Kan ada malakutis samawat bahasanya. Nah ini tengah-tengahnya ini namanya jabarut. Di antara berarti Pak Yai. Iya, di antara dua alam ini namanya jabarut. Kalau diistilahkan sederhana, ini gelombang elektromagnet sini tengah-tengah. Kalau sudah masuk alam malakut, jin ora mampu, setan ora mampu. Nah makanya bangsa perewangan itu ngisore langit. Awas tuh, bukan di langit, di bawahnya langit. Bahkan di bawahnya jabarut. Belum sampai ke medan magnet, tapi sudah top itu, sudah paling puncak. Wah harus top. Lamun rawang cespleng. Wis akeh pasiennya lah. Tamune antri. Nah. Tolong yang merasa dan tersinggung. Nggak apa-apa. tersinggung berani ngamuk kok nih. Ya udah ya. Wis. Jadi kalau kita berbicara alam, ketika diruntut bahasanya aras dari alam sini dari malakut. Nah, dalam malakut ini atau alam gaib itu di dalamnya ada yang namanya Lauh Mahfud. Ada yang namanya kolam. Ada yang namanya aras. Ya. Ada yang namanya mizan. Macam-macam, pirang-pirang. Lah, puncaknya itu Sidratul Muntaha. Ini puncak. Ini kita. Sudah kapan ini? Bariana. Dari alam malakut ini atau alam gaib, di dalamnya ini tidak lepas dari Lauh Mahfud, kolam, aras, mizan, dan lain sebagainya. Sampai puncaknya itu Sidratul Muntaha. Puncaknya alam malakut itu Sidratul Muntaha. Ya. Ya, bukan hanya terima sholat aja, memang ini nyata Sidratul Muntaha itu ada. Malaikat Jibrilnya nggak mampu masuk ke ruang ini, nggak mampu. Masuk ke ruang ini nggak mampu. Ya Rasul, aku sampai di sini aja di bawah Sidratul Muntaha. Nonggoni, jenengan silakan naik ke puncak.
Nah, setelah sampai Sidratul Muntaha, di atasnya lagi itu Anwarul Ilahiyat yang jumlahnya 70 sab. Satu keterangan lagi 700 sab. Nggak akan ada yang mampu. Nah, Kanjeng Nabi ketika sudah nyampe Sidratul Muntaha itu nerobos di Anwarul Ilahiyat, itu nerobos sehingga liko datan muqaddasah. Iya, liko datan muqaddasah. Makanya Nabi Musa ketika dibuka satu tirai nur, berantakan semua alam. Padahal satu tirai dari Sidratul Muntaha dibuka satu lubang jarum aja, berantakan semua, nggak kuat. Iya. Tuh, makanya Nur Muhammad itu cermin terbesar ibaratnya. Sumber terbesar itu muaranya ke situ. Awak dhewe percikan nure cilik-cilik. Ono sing selobang jarum, ono sing selobang tinggi. Tuh. Dari situ kita bisa melihat innallaha istawa alal arsy. Kata-kata istiwa itu nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita. Istiwa bisa jadi dikendalikan, dikuasai, ya toh? Allah menguasai aras. Allah mengendalikan aras, kan bisa jadi. Tidak harus Allahnya nongkrong di aras, kan gitu bahasanya. Iya. Pak Jokowi menguasai Indonesia, nggak harus nongkrong di Jakarta, dimanapun bisa. Atau nggak harus nongkrong di Indonesia. Ya, nggak harus nongkrong di Indonesia bahasanya, kan begitu. Kita pahami dulu ya. Alam syahada ini alam dohir. Alamul mulki atau alam syahada disebut alam fisik. Alam yang bisa ditangkap oleh indera lima kita ini loh. Penglihatan, peraba, pendengar, pencium, dan sebagainya, itu alam syahada. Nah, tengah-tengahnya untuk mencapai alam malakut atau alam gaib, ini disebut alam jabarut. Alam magnet. Nah, kalau sudah alam malakut, ini sudah bukan magnet lagi. Strum, bahasa alam strum. Kalau diistilahkan sederhana strum, itu aja lah. Nah, di dalam alam malakut itu banyak isinya. Ada istilah sorga, neraka, ada mizan, ada sirot, ya ada loh mahfud, ada kolam, ada aras, semuanya. Masih banyak lagi nama-namanya yang belum kita pahami. Intinya puncaknya alam malakut ini Sidratul Muntaha. Ini puncak alam malakut. Nah, di atas Sidratul Muntaha ini adalah Anwarul Ilahiyat. Jumlahnya ada 71 keterangan. Keterangan lain 700. Ini sudah tidak mengenal ruang dan dimensi waktu ini. Kalau ini masih kategori ruang dan dimensi waktu. Betul nggak? Iya, surga dan neraka itu masih dimensi ruang dan waktu. Tapi kalau sudah Anwarul Ilahiyat, sudah tidak mengenal istilah ruang dan dimensi waktu. Makanya tidak ada arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak samping, tidak di kiri, depan, belakang. Nggak akan ada waktu, nggak akan ada ruang. Makanya Allah tidak akan terkena hukum ruang dan dimensi waktu. Dibuktikan secara ilmiah, ya begini cara prosesnya. Dari alam syahadat naik sampai puncak Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha itu Anwarul Ilahiyat.
ibaratnya gelombangnya itu nur semua sudah. Ibaratnya alam malakut ini gini, Sidratul Muntaha ini ibaratnya. Kesininya sudah bukan alam, sudah nur semua, udah nggak bisa ngomong. Bisa dipahami ya? Tadi kan Nabi anyangan-anyangan sholat ini. Yang nerobos di nur yang 70 nur ini, nerobos. Sampai liko udat. Pengalaman, Mbak. Lagi hanya Anyangan-anyangan. Ya makanya kan Nabi kan dalam sejarah Islam itu kan turun lagi ya kan. Langit 1, langit 2. Ya di sini masih gelombang ini. Masih di arena ini. Naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu. Makanya malaikat Jibril itu nggak mampu, nggak sanggup nerobos nur ini, nggak sanggup karena tidak diberi kemampuan, tidak diberi kapasitas oleh Allah untuk mampu nerobos ke sini. Makanya dengan teori seperti ini, dengan dicontohkan seperti ini, terjawab semua bahwa Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Ya terjawab. Karena tidak mengenal istilah ruang dan waktu. Belawan beli. Karena yang namanya siang dan malam ataupun waktu, sekalipun ini alam gaib, alam malakut, entah itu kolam, aras, dan lain sebagainya, ini kan masih kategori ruang. Ya, Allah nggak di situ. Jauh. Alam malakut menunjukkan di atas ini masih dia. Gimana? Dia masih alam malakut posisi di atas masih dia. Posisi yang ada atas dari Arif berada yang atas masih dia. Yang kita nggak bisa ngomong atas ataupun bawah. Iya. Kalau posisi kita, posisi alam itu bahasa atas atau bawah, kalau istilah akal ya mungkin atas bahasanya. Atasnya tapi tidak seperti atas kayak atap, enggak. Tuh, atasnya adanya di rasa. Salbianya itu di situ. Atasnya ada di rasa. Artinya Allah di atas segalanya. Sampai tidak tersentuh oleh apapun. Sehebat apapun pikiran kita, itu ruangnya Lauh Mahfud masih. Kalau orang sudah sangat hebat nih, ibarat kaca hatinya sampai bersih, puncaknya Lauh Mahfud. Dan dia paham tentang goretan-goretan pena ilahi. Oh. Itu paling puncaknya di situ. Akan mampu membaca isi dari malakutnya ini ya. Isi dari malakutnya. Keberadaan malakutnya. Jabarut itu kan Jabarut. Jabarut sih jelas di bawah udah. Sebisa mato bae Jabarutku. Loh, salam sahat ada wae loh. Itu Jabarut. Jadi cara kasar ngomong, alam Jabarut itu gelombang terawangan harus bagus. Jabarut. Semu sore, ibarat iya benar. Ulane digotok maning jadi Gusti ya. Digotok maning. Melorot maning. Loh, bisa. Jadi yang kita lihat langit, yang kita lihat dengan mata itu bukan langit yang dikehendaki malakutis samawat, bukan. Awas lo. Langit yang dipahami oleh kita, Allah menciptakan langit, ya toh? Kita lihat langit. Itu bukan langit yang dikehendaki malakutis samawat. Awas lo, kan ada malakutis samawat ya. Langit dunia berarti ini. Langit dunia, kolong langit. Malakutis samawat. Itu hanya apa namanya apa ya? Kabutnya langit lah. Kalau diistilahkan. Sahab. Hanya kabut. Tapi kalau kita paham langit aslinya, paham malakutis samawat, ya nanti di sini ruangnya itu, wah, luar biasa. Adakah makhluk di situ? Ya banyak. Bukan hanya ada, banyak. Yang kita tidak tahu makhluknya. Karena perbandingannya,
makhluk yang ada di bumi dengan makhluk yang ada di langit banyak. Perbandingan dari anu dulu. Makhluk yang ada di darat dengan penghuni yang ada di air masih banyak yang ada di air. Karena daratan dengan lautan pasti besar lautan. Nah, makhluk yang ada di air dengan makhluk yang ada di langit itu berbanding jauh. Banyak yang ada di langit. Cuman jenis makhluknya kan kita nggak tahu karena kita bukan alamnya ke sana. Tapi kalau roh kita mampu ke sana, bisa memahami. Jadi bidadari Nuril Ya sangat real, di dunia aja kelihatan sih, apalagi di akhirat. Berarti neraka surga mancing malakut. Malakut masih di sini, masih dalam malakut. Matahari. Apanya? Matahari. Masih alam syahada. Terus masih katon mata sih. Masih alam Jawa Barat ya, jangan torin. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus yang dimaksud Nabi Musa saran Allah masih ada hijab 70 hijab dari Anwarul Ilahiyani betul. Iya di sini. Nabi Musa itu kepengen tahu zat Allah. Tuh, tapi kata Allah lantaroni, nggak bisa Musa, kamu nggak bisa tahu saya tuh. Sekarang kalau kamu maksa, fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Kalau kamu maksa, kamu riado di Gunung Tursina 40 hari puasa aja kelingan mangan. Lamun kelingan mangan batal. Pada kelingan itu batal. Iku riado e. Jadi itu Nabi Musa berkali-kali loh, nggak satu kali jadi langsung. Menginjak 40 kali terlintas kelihatan roti dalam pandangan jiwanya. Ulangi Musa. Masih kelihatan roti. Bayangkan coba. Untuk takdisnya, untuk kesucian jiwanya, kelingan roti aja batal. Berarti masih ada sekelip material dalam spiritnya. Harus dibersihkan totalitas. Nah, setelahnya bersih, baru disilak satu nur oleh Allah. Ibarat tire dibuka satu tire, set nggak kuat. Khoron jungkel Nabi Musa. Bukan hanya fisiknya, imannya keding jungkel lah, bahasa ngomong. Jabu jeruk, padahal baru satu tire. Lah Kanjeng Nabi nerobos di tire ini. Sampai ke Anwarul Ilahiyah. Ya iya, makanya jelas adamu idrokilah idrokun. Tidak mampunya kita menemukan Allah secara hakiki, itulah hakikat menemukan. No, sederhananya kula sampean beli bisa weru Gusti Allah, itulah hakikatnya weru. No, weru dengan apa? Weru dengan diyakini oleh iman. Sudah sederhana aja. Jangan memaksakan diri kepengen weru kasat mata. Baik, kaitannya dengan ruhan wajah sadar dari Kanjeng Nabi ya, Gusti Allah. Nah ini tentang masalahnya dampak atau istilahnya pengaruh daripada liko Kanjeng Nabi. Ke bawahnya saya pengen lebih misalkan kaitannya dengan masalah ulama, warasatul anbiya, para wali atau para gimana nih yang pernah katakanlah kepanjangan Nabi gimana. Maksudnya tatanan kita hanya dituntut memahami tentang sifatnya yang dunia gitu. Karena kan dengan dasar di Kanjeng Nabi dengan ajaran Kanjeng Nabi itu nurnya tuh maksudnya dampak daripada beliaunya Diri itu. Iya. Jadi gini ya. Masalah dunia para ini Jadi wong Sekarang saya ke tanya. bawah gitu. Bukan ke atasnya atau ke bawahnya. Yang ke bawahnya. Iya, ke bawahnya Kanjeng Nabi setelah itu. Setelah liko yaitu berarti nur risalah. Nur nubuahnya itu yang melekat. Jadi contoh ya. Wes, kulalan sampean kan pada beli weru nabi ya. Pada beli ketemu nabi. Ya. Kepengen kenal nabi sampai tekoni hati kepreben. Nah.
Jadi nabi itu adanya ngene wae aja lah. Kitab, nabi, terus mukjizat. Nabi. Kita pahami dulu. Kalau bahasa nabi itu nur nubuah. Atau nur risalah. Jadi bukan jasa dianya loh, awas loh. Tapi nur nubuahnya, nur risalahnya. Nah, nur nubuah, nur risalah itu dituangkan dalam kitab. Jadi semua nabi itu membawa kitab. Ya. Ketika umat tidak akan iman dengan kitab dan nur nubuah atau nur risalah, maka dikuatkan dengan mukjizat. Dari mukjizat itu takyid, penguat, sifatnya penguat. Kita flashback ke belakang. Kalau nabi-nabi terdahulu, itu antara kitab dan mukjizatnya beda. Kitab sendiri, mukjizat sendiri. Ya kan? Artinya mukjizat ini untuk menguatkan posisi nubuah dan kitab. Sehingga Allah hadirkan mukjizat. Contoh, Nabi Sulaiman. Mukjizatnya apa? Bisa komunikasi dengan hewan, dengan bangsa gaib dan lain sebagainya. Nabi Musa punya kesaktian, tongkat ajaib, ibaratnya kan gitu. Tuh, Nabi Isa canggihan dalam kedokteran, bisa ngurip nang mati. Itu mukjizat. Untuk menguatkan yang dibawanya. Nah, nur risalah ini isinya adalah nur ilahiyah atau tauhid. Jadi ibarat cermin utuh Nur Muhammad tuh. Cermin utuh kang bercermin Allah. Sehingga yang dibawa itu kitab. Nah, kitab itu isinya itu. Nabi ini hanya jasad diahnya saja, tapi misinya itunya. Nur ilahiyahnya yang dibawa tuh. Ajaran tauhidnya yang dibawa tuh. Nah, untuk umat Islam antara kitab, nabi dan mukjizat ini seolah-olah jadi satu, Bang Fani. Seolah-olah jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena Quran itu mencakup semuanya. Khuluquhul Quran. Artinya nur nubuah itu juga Quran berjalan bahasanya. Kan begitu toh? Di dalamnya juga ada mukjizat. Berarti kesimpulannya untuk memahami Nabi saat ini kita pahami metodenya. Jadi mukjizat Quran itu adanya di metode. Kalau kita paham metode dalam Al-Quran, kita akan mampu memahami nur nubuah, akan mampu memahami nur ilahiyah. Ini manhaj. Jadi Nabi itu sosok manhajnya. Dalam bahasa lainnya manhaj. Kalau Anda mengenal manhajnya,
Anda akan mengenal nur nubuah. Jadi Nabi ki kayak apa ya? Pahami dulu manhajnya. Metodenya dipahami. Kalau Anda paham metodenya Quran, Anda paham metodenya hadis, dengan sendirinya rasa itu muncul. Oh, jadi kesetrum karo Nur Muhammad. Dudu jasa dianya yang dikehendaki. Kayak Nabi gimana ya, gede atau cilik? Dhuwur ta beli? Bukan itunya. Tapi nur nubuahnya. Tuh, sang pembawa risalah, sang pembawa berita. Berita apa? Berita tauhid maksudnya. Metode sama manhaj sendiri itu apa? Sama, hanya bedanya manhaj itu bahasa Arab, metode itu bahasa Indonesia. Metode itu apa? Simpelnya pengertian metode. Definisi Cara kita memahami teks baku sehingga keluar kesimpulan kontekstualnya. Nah, kurikulum dari Kang Tori. Apa? Nah, persoalannya umat Islam ketika menerima Al-Quran, sing digulati mukjizatnya aja. Sing kanggo sugindi ki. Sing kanggo mukul wong jempalik ndi. Sing digulati tongkatnya Nabi Musanya. Bukan risalahnya, bukan nubuahnya yang dikejar, tapi kok yang dikejar mukjizatnya. Ini keliru. Kalau Anda dikasih tongkat Nabi Musa, nggak bermanfaat, ganggu apa? Itu kamu dikasih keris sembuh gandring aja nggak mampu. Dikasih keris nonggo sosro, laka manfaatin sampean. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perilaku yang membawanya. Begitu pula mukjizatnya Kanjeng Nabi, mukjizatnya nur nubuah adanya di kurikulum, adanya di metode. Ketika Anda paham metodenya, berarti Anda paham nur nubuahnya. Artinya sentuhannya itu ada. Gelombang sentuhan dengan Nur Muhammad ada. Bukan gelombang sentuhan dengan jasadnya, karena kita jauh, nggak akan ketemu. bisa dicontohkan nggak Ai? Biar dicerna. Gimana maksudnya? Rangkaian ini bisa dicontohkan. Misalnya ngambil ayat, ini aplikasinya ke Nur Nubuwah. Metode tadi tuh metode kitab dengan Nur Nubuwah. Sampelnya seperti apa? Ya ngaji, sampelnya seperti itu. Nih, ini contoh ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini kan tak populer ya di situ ya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya, dikehendaki apa di sini? Khairon kan? Khairon itu apa maksud maknanya? Macam-macam. Ya, yes, macam-macam lah. Beruntung, bejo. Tuh. Orang yang dikehendaki oleh Allah dijadikan sukses, dijadikan kekasih, tuh pasti dia paham agama. Awas. Dalam ayat lain meminta hikmata ya. Ya ini. Sama. Iya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon kasiro. Jadi hanya beda teks. Jadi kata-kata yufaqihu fiddin ini faham dalam agama. Maksudnya paham agama itu apa? Agama itu kebenaran mutlak. Isinya apa? Tauhid. Isinya adin tuh, nih adin isinya ya. Isinya adin itu satu, Zatullah,
2 af'alullah, 3 sifatullah, 4 asmaullah. Ini rangkaian ad-din loh ini. Nah, orang yang paham ini pasti jadi kekasih Allah. Pasti bahagia. Karena ini tuh dibawa oleh nur nubuwah. Nur nubuwah tuh cuma bawa misi ini. Makanya disebut ilmu syariat. Syariatnya siapa? Yang membawanya Kanjeng Nabi. Sang pemberinya Allah. Sudah, Muhammad bawa ini, sebarkan. Cuman ini. Ini yang disebut ilmu syariat. Itu fikih dah. Ya bukan. Pemahaman. Itu kan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Berarti kan yang dikehendaki nama Allah. Untuk bisa dikehendaki sama Allah itu kita harus seperti apa gitu. Ya kita kan punya akal, disuruh pilihan. Ya kadang-kadang kan ada yang tidak dikehendaki, ada yang dikehendaki. Nah, untuk bisa terpilih menjadi yang dikehendaki itu harus Kata-kata iroda, Allah itu menuangkan dalam satu rangkaian namanya masyiah. Iroda, ini kan iroda kan, namanya kan program. Program itu dituangkan dengan bahasa masyiah. Masyiah itu alam pilihan. Nah, alam pilihan itu akan sejalur dengan pikiran. Silakan pikiran Anda milih di alam pilihan itu. Milih khairon atau syarron. Silakan. Berarti untuk yang dikehendaki oleh Allah itu berarti dari kitanya sendiri yang untuk bisa terpilih gitu ya. Nah, sederhananya begitu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang akhirnya Allah memilih kita, kita tidak bakal dikehendaki oleh Allah. Tidak balik kehendaki. Artinya semua itu ada di masyiah. Lima yasa kan begitu. Tetap balik kepada diri kita sendiri. Karena Iya. Eh, Kan ada yang gini. Ya nggak bisa pasif dong. Pasrah kan yang ini. Pasrah yang salah kan seperti itu. Ya. Memilih. Tapi tetap ada bentuk Ada kita bentuk. untuk bisa terpilih. Bisa terpilih. Sekalipun itu iroda Allah, Ya. ada alam pilihan. Makanya disebut alam masyiah. Alam khayari. Tuh, alam khiyari. Nah, dari alam khiyari inilah kita diberi kesempatan. Ada 2 opsi, silakan. Nah, artinya itu semua dariku kata Allah. Kamu pilih opsi yang jelek juga dari aku, kamu pilih opsi yang baik itu juga dari aku. Jadi kan Allah tidak dolim di situ. Karena apa? Sudah ada pilihan. Dan kita diberi fasilitasnya yaitu akal. Tuh, makanya ketika nggak punya akal kan nggak kena konsekuensi hukum. Nah, di situ letaknya. Kembali lagi, makna agama ini. Selain ini bukan agama. Pengertiannya. Makanya ilmu itu dibagi 3. 1 ilmu agama yaitu ini. Kedua sifatnya fadilat. Mutamimat. Ketiga sifatnya fadilat. Kalau mutamimat berarti kaitannya dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, nahwu, sorob, dan lain sebagainya. Itu ilmu mutamimat, bukan ilmu agama. Tapi yang menyempurnakan ilmu agama. Lengkap. Ya kan? Yang menyempurnakan ad-din. Alat ya istilahnya. Iya, alat untuk mengenal ad-din, agama. Ya tafsir, ya hadis, usul fikih, usuluddin, fikih, mantek, balago, badik, bayan, ma'ani, dan lain sebagainya. Semuanya itu disebut mutamimat. Menyempurnakan untuk pemahaman agama. Ada yang ilmu sifatnya fadilat, hanya prestasi. Kayak arsitek, insinyur, kedokteran, farmasi, apapun. Industri, teknologi. Apunten ya, yang tadi kan ada untuk yang tengah itu ilmu, iman, ilmu, terus rasa. Nah, ilmu ini berarti ini ya, Iya, ini. bukan ilmu yang lain. Bukan yang lain. Yang lain sifatnya penyempurna. Untuk menopang ini apa yang bisa sempurna ini apa? Kita nggak mungkin bisa menggali Quran kalau kita tidak memakai jembatan alatnya.
Ya toh, untuk menggali Quran kan harus ada alatnya. Apa? Tafsir. Dalam ilmu tafsir banyak kajiannya. Kalau untuk menggali ini sendiri, ini alatnya apa? Apa? Kalau untuk menggali ini, adi ini, alatnya apa? Ya banyak. Tadi tuh diungkap tuh. Ada tafsir, ada hadis, ya toh? Ada sorob, nahu, ilmu logika, semuanya apapun itu bentuknya untuk mengungkap eksistensi agama. Agama itu kan kebenaran mutlak. Berarti kan hanya Allah isinya nih. Ini yang dibawa oleh Nabi. Nah, ketika kita paham ini, kita connect dengan Nur Muhammad. Mahfum ya, kamu ti. Estetik. Dorong. Ya artinya kalau kita paham tentang agama, agama itu kisarannya hanya pengertian zatullah, af'alullah, sifatullah, asmaullah. Kita paham asmaullah lumayan. Kenal Gusti Allah dengan namanya. Karena nama Allah itu ada dat yang dinamainya. Ada datul musamanya. Kita paham sifat-sifat Allah, ada mausufnya. Kita paham af'alullah. Ya, artinya semua yang ada ini adalah bukti hasil karyanya beliau Allah. Nah, dengan begitu kita akan paham bahwa semua itu nggak lepas dari zat Allah. Yang namanya sifat kan melekat pada zat. Kenapa pada prakteknya itu pelajaran agama Islam itu kenapa ya institusi yang mau itu di sekolahan formal ataupun di pesantren ini tidak dikenalkan dari awal? Ya bukan salah pelajarannya, yang salah narasumbernya, manhajnya. Nah di situ makanya kita kan judulnya bagaimana kita mengenal Nabi untuk saat ini. Ketika kita paham tentang manhaj yang membawa risalah, nur ilahiyah ini adalah ini. Nah, yang membawanya adalah nur nubuwah. Bentuk beritanya ya ini. Inilah bentuk risalahnya ya ini. Yang dibawa tuh ini. Nah, caranya gimana? Metodenya yang diungkap supaya paham ini. Nah, nanti kita kesentuh dengan Nur Muhammad. Bukan kesentuh dengan jasadnya, bukan. Tapi kesentuh dengan metodenya. Tuh. Nabi diutus tuh hanya untuk bawa misi itu, sederhana. Sampai terobos ke Nur Ilahiyah tuh hanya misi itu. Cuman teks yang muncul ke permukaan, namanya banyak. Ada istilah makarimul akhlak, ada istilah kalimat tauhid, ada istilah syahadat, ya kan? Itu bentuk teks-teksnya banyak. Tapi visi misinya cuma satu itu Nabi Muhammad. Kenal pangerannya lah. Nah makanya untuk mengenali mukjizatnya Nur Muhammad, tiga-tiganya ini adanya di manhaj. Jadi kalau Nabi itu manhajnya yang dikejar. Nanti ketika manhajnya ketemu, kitab akan bisa ngomong, mukjizat jalan dewek. Konon. Nah, kebanyakan yang terjadi manhajnya ditinggal. Sing diguleti kesaktiannya baik. Endi ya kanggo goleki rezeki supaya kayak udan. Nabi beli dijawil ya kepengen jaluk rezeki kayak udan. Ya udan sing endi? Udan sing Dewi Lanjar paling ya. Ya kan seperti itu. Makanya yang dikejar ingin mengenal Nabi itu ya manhajnya ini. Kalau nabi-nabi dulu terdahulu memang dia yang akan mengurai metodenya. Kalau Quran, Nabi tidak mentafsiri Quran. Makanya manhajnya, metodenya sangat luas. Sehingga bisa dimiliki oleh siapapun. Karena Quran itu mukjizat terakhir sampai yaumul kiamat,
maka sosok nabinya tidak jadi mufasir Quran. Betul ya. Karena apa? Kalau nabi sudah memproklamasikan diri sebagai mufasir Quran, selesai, tidak ada yang menafsiri Quran. Nabi sing nafsiri kan selesai, sudah nggak ada perubahan. Sementara Quran itu aturan yang berjalan sampai yaumul kiamat, terus sesuai dengan kebutuhan umat terus. Beda ya. Iya, terus sampai yaumul kiamat. Berarti sejatinya bisa dimiliki oleh umat Nabi ya. Iya bisa dimiliki nantinya tuh. Kalau paham manhajnya. Jadi kalau saat ini memahami Nabi itu intinya metode. Anda paham metode Quran berarti paham tentang kitab dan mukjizat nantinya. Pada zaman dari salah baik. Manhaj sebelah aja. Iya, cingkrang. Gua tidak bisa sih. Ini maliku mau kok tafsirkan loro Jalalain. Dah, jelas ya. Seperti ini ya. Jadi untuk mengenal sosok Nur Muhammad, sosok Kanjeng Nabi di manhaj, di metode. Anda paham metode Quran, Anda paham metode hadis, Anda akan kesentuh seperti apa sih indahnya Nur Muhammad, seperti apa sih agungnya Nur Muhammad. Gitu. Tanpa mulut menyebut, dalam hati bergetar. Kalau paham tuh bergetar hatinya. Itu yang dimaksud sentuhannya. Ini karena judulnya tauhid, Nabi itu membawa risalah uluhiyat, risalah tauhid, sehingga Nabi sendiri itu syahadat dengan risalahnya loh. Jangan nggak percaya. Ya Nabi kan syahadat kan dua, ada syahadat uluhiyat, ya kan? Ada syahadat Rasul. Nabi sendiri syahadat dengan Rasulnya. Yang di bawahnya itu dia syahadati. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu di syahadat ilahiyat dan juga syahadat Rasul. Iya, walaupun sosoknya Kanjeng Nabi syahadat sama syahadat Rasul. Karena yang di bawah itu misinya, nur risalahnya ini. Nur risalah, nur nubuahnya. Sosok Kanjeng Nabi juga iman dengan yang di bawahnya itu. Baru dengar ya? Bentuknya apa syahadat Rasul? Yaitu ikrar. Pemahamannya itu. Nur nubuah ini adalah bentuk nur ilahiyat. Makanya sosok Nabi di samping dia syahadat ilahiyat juga syahadat nubuah. Walaupun dianya Nabi tapi syahadat dengan yang di bawahnya. Awas loh. Mafhum ya? Ya. Syahadat yang sekarang, syahadat Rasul ini nubuahnya apa untuk Rasulnya sendiri? Nubuahnya hakikatnya. Hakikatnya nubuahnya bukan jasadnya nabinya, bukan. Jadi kadang-kadang persepsi orang itu tertuju pada fisik materinya. Sehingga yang dibangga-banggakan ketemu nabi sosoknya begini, nggak perlu seperti begitu. Karena yang namanya saksi kan berarti nyakseni kan kononnya ya. Kalau misalnya harus fisik kan kita nggak mau, ya nggak bisa lah. Berarti kan tidak sah nih. Iya. Berarti nubuahnya ini. Nubuahnya itu yang kita rasakan, yang kita nyatakan lah, jangan kita saksikan. Seperti itu. Makanya terjadi gap antara orang torekot wajib syahadat disaksikan, sehingga gedrek. Ngaji torekot itu boleh paham tapi tukaran dewek. Ini karena apa? Karena tidak matang dalam satu kajian. Apapun kalau nggak tuntas ya nggak enak. Jadi sampai Nabi Muhammad, sosok Kanjeng Nabi, dia syahadat uluhiyat, juga syahadat nubuwah, syahadat risalah. Dia bersaksi dengan apa yang dibawanya. Paham ya? Ya seperti itu. Nah kita orang sekarang pun syahadatnya kepada nubuahnya, risalahnya itu. Nah semakin kita memahami metodenya, manhajnya, semakin kita terasa.
kang tiga ku ilmu kan mesti cuma telu macamnya. Selain telu macam ilmu laku ilmu. Diselaka lah kemana lah. Nah, kan telu inti dulu inti adalah mentauhidkan pangeran. Ya yang inti itu ilmu syariat, ilmu agama itu yang inti. Jadi memahami Allah yang inti itu. Nah, yang lainnya itu hanya sifatnya itu penyempurna, pendamping, penunjang untuk menuju ke tauhid itu. Boleh bahasanya agama, boleh bahasa tauhid, boleh bahasa ilmu syariat. Kalau istilah sih bebas lah. Itu hanya perbedaan istilah, tapi intinya itu tauhid. Sing bayu itu penunjangnya malah ya. Ya karena tidak tuntas ngajine. Kalau nggak tuntas sehingga Terlalu banyak dipromosikan. Penunjangin. Bonus biasanya kamu senengnya gak? jadi Marketingnya bagus ya, Pak. persoalannya kan gini kan Sep. Ada kata kerja, ada yang mengerjakan dan objeknya kemana itu nggak dilihat. Yang dilihat objeknya saja. Contoh ya, ini fiil, ya, ini fa'il, ini maf'ul. Orang mayoritas melihat objeknya saja, tidak mampu memahami ini jenis pekerjaan apa. Kan gitu harusnya dikaji dulu jenis pekerjaannya, kata kerja fiil ini pekerjaannya apa. Terus yang profesional mengerjakan pekerjaan ini siapa? Nah ini dipahami juga. Baru objeknya kelihatan. Lah manusia senang ngejas, lihat maf'ulnya aja, tidak lihat fiil dan fa'ilnya. Akhirnya jeblak. Kan persoalannya kan itu. Tukaran yang jaba. Fiil, fa'il, maf'ul. Nah, mayoritas orang melihatnya maf'ulnya, tidak melihat fi'ilnya, tidak melihat fa'ilnya. Tuh. Yo kadang-kadang sekilas benar tapi belum yakin. Contoh, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta kepadaku, saya kasih. Tapi prakteknya kok kita wis ndonga 20 tahun belum dikabul-kabul. Berarti belum ud'uni, belum semuanya. Masih ada ud'u ila ghairi kata Allah. Nah, kan gitu. Ya iyalah. Jelas. Artinya apa? Kalau pikiran kita ke Allah, hati ke Allah, telinga ke Allah, mata ke Allah, pikiran ke Allah, semuanya ke Allah, pasti ketemu, pasti dikabulkan. Yang jadi persoalan, ya Allah, jaluk alfat, kanggo kae enggak, madepe durung wis kanggo kae melayu pikirannya, ya kan? Kamu mintanya bukan ke saya itu, kamu pikirannya melayu ke sana, ya enggak terkabul. Maknanya ud'un itu kalau mintanya semua unsurmu kepadaku pasti terkabul. Kalau di mundur sih udun itu kan khusus hamba ya. Hamba yang khusus. Udun lagi dikit kan masih nyaluk ke sini. Sama ya, lagi. nah itu iya. Semuanya tuh. Iya, betul dalam ada taksis maksudnya. Ya, ya artinya kan sebenarnya dalam diri kita tuh ada pertanyaan sudah dikasih jawaban. Sebenarnya loh. Betul. Ada pertanyaan ada jawaban. Cuman akal kita ngereko. Masalahnya itu. Yang ngereko ini akal. Jadi karena akal ngereko sehingga akal tidak patuh. Contohnya begini. Kita dalam sebuah nahkoda lah. Wis ana nahkoda wis ana praune. Kari anut we penak. Artinya apa? Mata kita memandang, usahakan pandangan mata ini sampai kepada Allah dat yang maha melihat dan memberikan penglihatan kepada mata kita yang melihat. Usahakan telinga kita itu mendengar sampai pada Allah dat yang maha mendengar dan memberikan rasa pendengaran kepadaku. Terus semuanya unsur dikembalikan ke Allah. Pasti akan terjawab. Kalau demokrasi Tuhan berjalan dalam diri kita, hidupmu enak. Persoalannya
demokrasi akalmu yang berjalan. Ya akhirnya Gus Dur, saya nggak mau. Masa kamu ngatur saya? Kan gitu logikanya. Makanya ud'uni astajib lakum. Kamu minta tak kasih. Paling ngatur lebih baik. Iya ngatur lebih baik. Jaluknya ini siapa sih deh? Jaluknya blemene. Tuh, ya kan? Mulutnya ke sini tapi pikiranmu ke sana. Ya, no. Dan meminta juga ada standar porsinya ya. Ya iya. Itu sederhananya seperti itu. Sederhananya. Jadi itu nggak bohong. Ud'uni astajib lakum. Ketika ada orang, saya udah doa ya udah lama tapi nggak dikabul-kabul. Ada yang salah dalam permintaan Anda. Salahnya di mana? Semua unsur yang ada dalam diri Anda tidak diserah, dihadapkan semua ke Allah, maka nggak terkabul. Makan curhat yang ngomong. Takkan curhat. Jadi senengnya ngotak-atik wong mani. Akale ki ngotak-atik. Jaluk semene mbok kanggugin. Lah iki kanggugin iki. Terlalu otak-atik. Makanya kelasnya Syekh harus beli nyaluk. Karena ini kan terjadi. Curhat. Sederhananya seperti itu. Sederhana. Wis bari ngobrol sama. Kayak mau kan proses dalam kita mau ya. Kan Nabi Kanjeng Nabi itu prosesnya sampai kepada aras dengan jasad sampai roh kan nyampe mana ya. Nah, bagaimana dengan prosesnya Nabi Musa kan cuma nanti ini ning Gulutursina dengan Riyadoh Kang Anu bisa sampai dibukakan nanti dalam arti menurut kan isu pemikirannya pribadi itu bahwa disitulah dan dia ruang dan waktu memang tidak berlaku kan Gus kan ya. soalnya kan kajian itu sampai dhuwur tekoningan dulu tekoning